warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video saya kali ini, yaitu video kali ini mereview sebuah artikel dengan berjudul Ranah Psikomotorik. Nah, artikel kali ini yang saya ambil adalah artikel buatan kelompok kami sendiri. Langsung saja, perkenalkan, nama saya Dwi Isma Rohmatunisa, mahasiswi pendidikan guru Madrasah Ibtidaiyah semester 4, kelas C. Dengan NIM 231052064. Tugas ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah evaluasi pembelajaran. Langsung saja, artikel yang saya ambil yaitu ranah psikomotorik. Di dalam sebuah artikel ini terdapat judul, abstrak, kata kunci, pendahuluan, hasil dan pembahasan, poin-poin yang akan dibahas, dan kesimpulan, lalu daftar pustaka atau sumber-sumber yang diambil dan dituangkan dalam artikel ini. Bagian pendahuluan yaitu taksonomi ialah klasifikasi atau pengelompokan benda menurut ciri-ciri tertentu. Taksonomi dalam bidang pendidikan digunakan untuk klasifikasi tujuan instruksional. Ada yang dinamakannya tujuan pembelajaran, tujuan penampilan, dan sasaran belajar yang digolongkan dalam 3 klasifikasi umum atau ranah, yaitu yang pertama, ranah kognitif, berkaitan dengan tujuan belajar yang berorientasi pada kemampuan berpikir. Yang kedua, ranah efektif, berhubungan dengan perasaan, emosi, sistem nilai, dan sistem hati. Dan yang ketiga, ranah psikomotor, yaitu berorientasi pada keterampilan motorik dan penggunaan otot kerangka. Selanjutnya ada hasil dan pembahasan. Ada 4 yang akan dibahas kali ini. Yang pertama yaitu adalah taksonomi. Pada tahun 1956, Benjamin Samuel Bloom dan kawan-kawannya memperkenalkan konsep baru dalam dunia pendidikan, yaitu tentang kerangka konsep berpikir yang berupa struktur, tingkatan, kompetensi. Kecerdasan manusia secara operasional dapat digambarkan melalui 3 dimensi, yaitu kognitif, psikomotor, dan efektif. Taksonomi Bloom merupakan struktur hierarki yang mengidentifikasikan skill mulai dari tingkat terendah hingga tertinggi. Setiap tingkatan dalam taksonomi Bloom memiliki korelasinya masing-masing. Maka, untuk mencapai tingkatan yang paling tinggi, tentu tingkatan-tingkatan yang berada di bawahnya harus dikuasai. Terlebih dahulu, konsep taksonomi Bloom membagi domainnya menjadi 3 ranah, seperti yang disebutkan tadi, yaitu ranah kognitif, ranah efektif, dan ranah psikomotorik. Yang kedua ada ranah psikomotorik. Sesuai dengan judulnya yang akan dibahas, ranah psikomotorik kali ini ialah penilaian psikomotor, yakni berangkat dari istilah psikomotor. Psikomotor terkait dengan kata motor, sensori motor, atau perseptual motor. Ranah psikomotor merupakan ranah yang berkaitan dengan keterampilan atau skill, kemampuan bertindak setelah siswa menerima pengalaman belajar tertentu. Ranah psikomotorik, ranah efektif, produktif, atau keterampilan ini ialah ranah yang berkaitan dengan keterampilan atau skill, kemampuan bertindak setelah seseorang menerima belajar tertentu. Yang ketiga ada keterampilan motorik. Perkembangan motorik merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam perkembangan individu secara keseluruhan. Keterampilan fisik yang dibutuhkan peserta didik untuk kegiatan serta aktivitas olahraga bisa dipelajari dan dilatih di masa-masa awal perkembangan.
Perkembangan psikomotorik adalah proses tumbuh kembang kemampuan gerak seseorang peserta didik. Pada dasarnya, perkembangan ini berkembang sejalan dengan kematangan saraf dan otot peserta didik, sehingga setiap gerakan kesederhanaan apapun adalah merupakan hasil pola interaktif yang kompleks dari berbagai bagian dan sistem dalam tubuh yang dikontrol oleh otak. Karakteristik belajar keterampilan motorik ada 4 unsur pokok dari tampilan belajar keterampilan motorik, yaitu yang pertama, respon beruntut, yang kedua, koordinasi perseptual motorik, yang ketiga, pengaturan respon, dan yang terakhir, umpan balik. Nah, poin yang keempat yaitu pembelajaran. Mengajar merupakan tugas utama seorang pendidik, guru, dosen, tutor, instruktur, atau widyaswara. Tahap penelitian dan pengembangan sistem pembelajaran dapat dianalisis dari serangkaian tugas pendidikan dalam menjalankan tugas pokoknya, yaitu mulai dari merancang, melaksanakan tugas dengan mengevaluasi pembelajaran, sistem pembelajaran yang dikembangkan bermakna luas, karena sistem terdiri dari komponen input, proses, dan output. Komponen input, pembelajaran terdiri dari karakteristik peserta didik, karakteristik guru, dan sarana prasarana dan perangkat pendukung pembelajaran. Kesimpulannya, yaitu ranah keterampilan atau psikomotorik diukur dengan mengamati dan menilai keterampilan siswa saat melakukan praktikum. Penilaian hasil belajar psikomotorik mencakup kemampuan menggunakan alat dan sikap kerja, kemampuan menganalisis sesuatu pekerjaan dan menyusun urutan pengerjaan, kecepatan mengerjakan tugas, kemampuan membaca gambar dan simbol, keserasian bentuk dengan yang diharapkan dana atau ukuran yang telah ditentukan. Teknik penilaian ranah psikomotorik keterampilan dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu teknik tes berupa subjektif seperti tes esai atau uraian, dan objektif seperti pilihan ganda, tes menjodohkan benar salah, dan jawaban singkat. Dan non-tes terdiri dari observasi angket, wawancara, daftar cek, portofolio, dan lain-lain. Pada bagian terakhir yaitu daftar pustaka. Nah, di sini sumber-sumber yang kami ambil dari artikel, beberapa artikel yang kami satukan di artikel kali ini. Nah, jadi tuh ranah psikomotorik itu seperti kemampuan untuk melakukan sesuatu secara fisik dengan tindakan yang terampil, akurat, dan terkoordinasi. Contohnya bisa seperti memainkan alat musik ataupun main bola. Nah, semua itu kan butuh latihan yang berulang-ulang biar gerakannya itu bagus, cepat, dan efisien kan. Jadi intinya ranah psikomotorik ini itu seperti pengetahuan, ide yang bisa diwujudkan jadi sebuah keterampilan yang terlihat dan bisa dinilai. Seperti itu. Nah, baik teman-teman, hanya itu saja yang dapat saya jelaskan kali ini. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.